pemberdayaan ini sebenarnya pemberdayaan yang arahnya berdasarkan pada pengalaman manusia itu sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman manusia. Makanya kemudian kalau kita lihat di dalam relasi HDI ini kan sebenarnya perkembangan per dekade-nya ya, per tahunnya HDI. Ini kan sebenarnya memberi arah. Oh ya, ternyata pengalaman manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu dari dia bicara soal apa konsepnya, kemudian dia bicara soal ekonomiknya saja, financing itu kan sebenarnya ekonomi. Kemudian dia bicara soal global dimension, kemudian people participation, sampai pada akhirnya dia berbicara soal apa indikasi untuk perkembangan manusia di tahun 2018. Dan disinilah sebenarnya kita ditantang untuk belajar dari pengalaman-pengalaman HDI. Ya, di dalam pemberdayaan itu kan sebenarnya karena kita ingin menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Maka ketika kita belajar HDI, maka kita diminta untuk melihat kembali per tahun emphasizing-nya topik itu di mana. Nah, ini menurut Save the Children, pemberdayaan itu adalah secara khusus disebut didefinisikan sebagai kondisi di mana orang-orang itu mampu membuat pilihan dan mampu mengambil tindakan yang membuat mereka sendiri lebih percaya diri dari posisi yang bersifatnya itu hanya ekonomik, ke politik, dan bahkan kekuatan sosial. Nah, ini kalau kita memakai salah satu definisinya Save the Children. Kenapa saya memakai definisinya Save the Children, tidak pemberdayaannya konsep teoritis? Karena Save the Children sendiri itu salah satu NGO, INGO ya, International NGO, yang dia mengawal proses-proses pemberdayaan. Jadi narasi yang dia kembangkan itu adalah narasi pengalaman, ya. Dan ini cukup berbeda kalau kita menggunakan teori narasi dari teoritis atau scholars. Narasi pemberdayaan itu kan narasi pengalaman. Pengalaman dari seketika orang-orang dilibatkan dalam proses pembuatan program, kemudian apa dalam proses pembangunan itu sendiri. Sehingga disinilah kemudian Save the Children itu mengatakan bahwa pemberdayaan itu sebenarnya adalah bagaimana membuat make itu berarti dia lebih ke orientasinya adalah empowerment, make a choices, take action, itu mengambil tindakan, ya, sehingga orang itu menjadi lebih self confidence dari posisi ekonomi, politik, dan sosial yang mereka miliki sebagai sebuah kekuatan. Nah, sampai di sini dulu mungkin ada respon Bapak dan Ibu. Ya, kalau belum saya lanjut ya. Nah, ini kalau menurut Srilata Batriwala, dia kemudian nanti saya bagi artikelnya ya. Kalau apa ingin membaca sendiri. Dia menggunakan terminologi empowerment untuk melihat a range of activities. Jadi dia melihat aktivitas kegiatan-kegiatan dari level individu ke kolektif. Baik itu bentuknya adalah resisten, protes, mobilisasi, ataupun hal-hal yang terkait dengan power relation. Dan saya kira ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Srilata itu dia mencoba untuk melihat bahwa empowerment itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk perlawanan. Ya, kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah melakukan perlawanan dari kondisi hubungan kekuasaan. Dan bentuknya apa? Dia bisa bentuknya resistensi, bentuknya bisa protes atau mobilisasi.
Nah, yang selama ini kita pahami di dalam empowerment itu hanya mobilisasi. Ya kan? Jadi mobilisasi dari satu potensi ke potensi yang lain. Dari satu kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik. Jadi mobilisasi. Apakah orang kemudian boleh untuk protes? Protes boleh, dan protes itu bagian dari sebenarnya empowerment. Itu kalau kita pakai Sri Lata. Ya. Ketika orang tidak mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda kutip program empowerment, ya diperbolehkan juga oleh Sri Lata. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa definisinya Sri Lata ini cukup menarik untuk ditawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa semua. Ya. Supaya kita tidak hanya melihat empowerment itu sebagai sesuatu yang selalu progresif itu loh. Oke? Sampai di sini ada respon ketidaksepakatan? Monggo. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Kita coba mengingat mengapa Sri Lata kemudian merasa bahwa definisi empowerment itu sebenarnya men-challenge basic relasi antara kekuasaan, antar kekuasaan. Karena kita ingat Sri Lata itu lahir di India gitu, dan di mana dia sendiri hidup di dalam kelas, kasta, etnik, dan gender yang dia sulit sekali untuk dirubah. Sehingga yang kemudian diharapkan dengan proses empowerment itu adalah bagaimana orang menilai dari mana resource-nya, dari mana sumber-sumber kekuasaannya, sehingga orang itu tidak hanya mengenali secara sistemik kekuatan-kekuatannya yang menekan mereka, tetapi dia juga bisa merubah kondisi power relation yang kadang-kadang tidak mensupport ke kelompok-kelompok miskin, ke kelompok-kelompok perempuan, ke kelompok-kelompok yang selama ini powerless. Ya, kita ingat bahwa empower itu adalah sebenarnya memberi kekuasaan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berkuasa, sehingga dia punya pilihan-pilihan untuk melakukan aksinya, gitu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya cara berpikirnya Sri Lata. Oke, next. Nah, karena empowerment itu adalah sebuah proses untuk merubah situasi, merubah kondisi alam, maka direction atau arah untuk melakukan perubahan itu biasanya adalah dari kelompok-kelompok perempuan yang terpinggirkan dan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, supaya konteks mereka itu dipertimbangkan di dalam proses empowerment. Nah, makanya kemudian program-program empowerment, program-program pemberdayaan itu biasanya berangkat dari kondisi yang tanda kutip disadvantage atau tidak beruntung. Nah, kalau sekarang masalah kan muncul ketika kita lihat di program-program empowerment, program-program pengembangan manusia justru muncul dari kelompok-kelompok orang-orang yang nyaman, orang-orang yang dalam tanda kutip itu ya dia punya kekuasaan, punya pengetahuan, punya akses untuk bikin kebijakan, sehingga dia menuliskan program empowerment itu seperti ini. Sehingga yang muncul itu ya service aja di permukaan. Program-program empowerment kita, apalagi yang saya ya, yang di dosen ya. Kadang-kadang kita bikin program pemberdayaan gitu kan. Pengabdian masyarakat itu kan hanya sekedar datang beberapa kali sudah selesai. Sehingga itu tidak pernah menyentuh apa yang disebut sebagai empowerment.
Gitu. Nah, sampai di sini ada respon, monggo. Saya membutuhkan refleksi dari Bapak dan Ibu sekalian. Izin Bu Aryani, Monggo, monggo Pak Pak Diono Dion. menikah. Monggo Pak Diono. Ya, mohon maaf ini saya kebetulan rumah saya mati lampu ini, jadi nggak Oh, bisa untuk iya. Jadi, saya apa nama itu eh, menjadi mungkin ya agak bimbang juga terkait dengan empowerment sama promosi kesehatan ya Bu Rin, mohon maaf ini. Eh, yes. Kalau dikaitkan dengan ini misalnya ya pengalaman saya untuk promosi kesehatan itu relatif mungkin empowerment dalam dalam pengetahuan mungkin ya dalam pengetahuan Ya, dalam merubah perilaku dan sebagainya. Nah, permasalahannya kan kadang ini tanda petik empowerment yang kami lakukan atau kami rencanakan misalnya nanti untuk tahap disertasi itu kan dilakukan pada mereka-mereka yang punya faktor risiko suatu penyakit. Gitu. Nah, ya, kemudian kita empowerment supaya kemudian dia tidak sakit seperti itu misalnya. Nah, ya, betul. terkait dengan ini tadi, terkait dengan empowerment tadi itu kan kalau dari pemahaman saya itu lebih difokuskan pada kelompok-kelompok yang kurang berdaya atau kurang Ya, beruntung seperti itu. Nah, ya, ini gimana cara mengkaitkan Ibu Aryani terkait dengan hal ini? Kalau ya, mungkin saja kan kalau yang terkait dengan kesehatan itu kan empowerment tadi mungkin orangnya secara ekonomi sudah mampu, secara ya, pengetahuan mungkin berapa sudah ada yang tahu juga, cuma dalam hal sikap dan perilaku yang mungkin belum pas untuk melakukan suatu tindakan dalam hal prevensi suatu penyakit. Ini bagaimana? ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Dion. Iya. Nah, ini biasanya ini kalau kita ngomongkan empowerment itu kan kita harus tahu ini kalau Sri Lata itu dia bilang kita harus tahu dulu basic power relation-nya gitu ya. Karena yang sebenarnya kita challenge kan sebenarnya basic relation-nya ya. Ya Iya, kan? iya. Yang kita challenge kan ini. Nah, kita coba menganalisis terlebih dahulu kondisi existing condition-nya gitu. Existing condition-nya itu bukan hanya individual yang dia sakit gitu. Tapi kemudian pertanyaan tadi Pak Dion soal Ya. mungkin secara pengetahuan mereka sudah tahu, secara keuangan mereka udah kaya gitu ya. Tapi Ya. kenapa sih skillnya tidak meningkat gitu ya? Tadi ada pertanyaan gitu kan. Ya, Nah, ya, ini yang betul. kemudian harus dilihat. Apa masalahnya? Skill itu kenapa dia tidak meningkat gitu loh. Hmm, ya, Nah, saya ya, nggak tahu dalam konteks power relation ya. Karena kan yang mau kita empower gitu itu kan sebenarnya bisa jadi tuh orangnya yang dia dalam hmm, tanda kutip adalah si sakitnya atau ya, keluarganya gitu loh, Pak. Kalau keluarganya ya, itu kan bahasanya kan caregiver ya, ya, caregiver. orang yang kemudian merawat kan. Ya, Nah, kalau kemudian yang kita lihat adalah oke, kalau individualnya mungkin masalahnya adalah selama ini dia abai. Abai itu artinya ya orang gagas gitu loh, tentang kesehatan dirinya itu dia nggak gagas. Tapi kan kemudian caregiver sebagai kelompok yang dia merasa bahwa oh berada. ya kalian itu kita itu harus hidup sehat karena kalau kalian nanti sakit jatuhnya saya loh yang merawat gitu ya. Nah itu Hmm, kan kemudian ada satu sistem sosial yang harus mendorong supaya satu si sakit ini dia sadar gitu loh. Ya enggak? ya, ya, betul. Ya. Dan inilah sebenarnya Terus ya. caregiver khusus untuk pendukung eh, keluarga yang terkena pikun atau demensia. Ya, ya, Banyak orang kan merasa bahwa pikun itu lumrah.
Jadi orang yang tua, yang semakin usianya meningkat, kemudian dia pikun itu lumrah gitu loh. Itu yang kemudian kita rubah, cara berpikir itu kita rubah melalui kelompok-kelompok caregiver. Jadi kita buat kampanye di dalam masyarakat bahwa pikun itu tidak lumrah loh. Pikun itu penyakit loh, dan pikun itu bisa dicegah. 3 konsep itu yang kita lakukan, Pak. Lalu yang kita baca di mana? Ini di Solo berkembang, di Salatiga berkembang. Kebetulan saya yang menghidup-hidupkan di Salatiga. Ini kalau Pak Dion mau lihat-lihat di sana itu boleh. Ya. Jadi kita kemudian menyadari bahwa oh ternyata penyakit pikun yang di luar negeri sana itu, kebetulan karena saya pernah di Belanda dan saya tahu komunitas-komunitas Alzheimer di sana itu luar biasa. Caregivernya itu supportnya dari pemerintah, ada supportnya, kemudian elderly house atau panti asuh, panti jomponya juga terlibat, kemudian keluarganya terlibat, karena mereka melihat ongkos yang dikeluarkan ketika orang terkena pikun. Dan pikun itu tidak harus tua, ternyata ada kasus-kasus anak usia muda aja sudah pikun gitu loh. Sehingga prevensinya benar-benar dikerjakan di sana. Nah, masalahnya kalau di Indonesia kan orang kadang-kadang nggak punya pengetahuan ini. Tidak menyadari ini loh. Nah, ini saya kira konsep-konsep seperti ini itu bisa kita adopsi, Bapak, untuk melihat the basic power relation itu di mana. Kalau selama ini orang tidak peduli itu bukan berarti dia tidak mau peduli gitu loh. Tapi bisa jadi ada faktor lain yang membuat dia tidak peduli. Itu ya. Ya. Maaf berarti berarti apa namanya empowerment itu kalau ini kan ikut mata kuliah beberapa mata kuliah yang lain ya terkait dengan empowerment. Berarti kan empowerment itu tidak selalu istilahnya ditujukan kepada faktor ekonomi ya Bu Adiani ya. Iya. Betul. Gitu jadi itu kalau saya beberapa dari kan biasanya ditujukan kepada mereka yang kurang beruntung, pinggiran, kemudian mungkin dalam sisi ekonomi kurang, kemudian tidak berdaya, kemudian kita berdayakan. Nah, tadi sudah saya tanya tadi berarti tidak selalu memang ditujukan ke arah dalam pemberdayaan hanya bidang ekonomi nggih, Bu Adiani. Iya, betul Pak. Ya, jadi betul. Jadi kalau kita ini sebenarnya fungsi ini kadang-kadang ya Pak, kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia itu kan bahasanya itu tidak titis ya. Tidak titis itu apa ya? Kayak gini loh. Kita baca kalau di bahasa Indonesia itu kita tidak membedakan mana economic empowerment dan community empowerment. Itu kita nggak titis. Kadang-kadang itu dianggap sama gitu loh. Tapi kalau di bahasa Inggris itu titis. Gitu. Titisnya itu ya kalau kita baca economic empowerment itu berarti yang diberdayakan ekonominya. Karena sejak awal memang masalahnya di ekonomi gitu loh. Tapi kalau community empowerment berarti yang dia berdayakan komunitasnya, berarti lebih kompleks daripada sekedar ekonomi gitu. Nah, kalau economic empowerment nanti kita baca lagi. Oke, economic atau community empowerment itu kita baca lagi. Ada masalah apa di power relation di antara komunitas itu gitu. Nah, inilah sebenarnya kalau di program studi kita itu melakukan modeling itu tidak langsung kan, tapi kan kita pakai riset dulu ya. Dan tujuan dari riset itu sebenarnya mengenali the basic power relation ini. Itu Pak, saya kira. Ya, terima kasih Pak Dani. Siap Pak. Ya, ini satu artikel yang bagus, jadi nanti saya boleh tawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk membaca gitu. Nah, ini next, kalau tidak ada yang lainnya, kita lanjut ya. Soal measurement of empowerment. Ini cara pengukuran untuk pemberdayaan. Nah, ini kalau ini yang membedakan tadi Pak, ini bahasanya itu empowerment itu dalam konteks yang lebih luas. Jadi nanti economic empowerment-nya masuk, community empowerment-nya masuk gitu ya. Jadi lebih luas daripada sekedar kita bicara soal economic empowerment. Nah, ini measurement.
pengukuran untuk pemberdayaan itu seperti apa? Yang pertama itu adalah freedom of mobility. Freedom of mobility itu sebenarnya adalah kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan, ya. Dan artinya ketika kita mengatakan bahwa satu kelompok itu berhasil kita empowerment, itu salah satu penanda pengukurannya itu kalau dia punya kebebasan. Kebebasan baik untuk menolak, resisten tadi ya, kalau Sri Lata bilang resisten juga boleh, kemudian mau protes juga boleh, dan bahkan dia mau mengikuti itu juga boleh. Gitu. Jadi freedom of mobility itu sebenarnya salah satu pengukuran apakah proses pemberdayaan kita itu berhasil atau tidak. Makanya ini juga mengingatkan kepada saya, kadang-kadang kan saya berdiri sebagai seorang yang pembawa program ya, dalam artian itu saya seorang yang memikirkan bagaimana program itu harus berjalan baik dan baik. Padahal itu ternyata enggak gitu. Ketika ada orang misal tidak sepakat dan dia kemudian bilang saya keluar aja, saya nggak mau ikut di program pemberdayaannya Bu Yani gitu karena saya nggak setuju, dan dia keluar, ya saya harus memberikan freedom ini. Dan artinya ketika saya memberikan kebebasan itu saya memberi pilihan kemerdekaan, nah artinya saya sedang melakukan pemberdayaan karena mereka memilih keluar pun dengan alasan tertentu. Itu salah satu pengukurannya. Nah, kadang-kadang yang kayak gini itu tidak dihitung sebagai kesuksesan. Ya, kalau dalam program itu kan ada indikator suksesnya ya. Nah, kalau ada kayak gini itu biasanya nggak dihitung. Oh, berarti gagal gitu ya. Padahal kalau dalam konsep teoritis measurement itu ya dia berhasil sebenarnya. Kemudian yang kedua, pengukuran yang kedua adalah soal keterlibatan dari pembuat keputusan di level household atau rumah tangga. Jadi kalau ada satu keterlibatan di dalam rumah tangga untuk mengatakan bahwa terlibat atau tidak terlibat, kemudian income-nya dalam hal ini adalah economic empowerment-nya bisa meningkat, itu berarti salah satu keberhasilan. Kemudian yang ketiga, relative freedom from family control. Nah, ini yang kenapa kemudian relative freedom from family control? Karena tadi yang kita empowerment sebenarnya lebih banyak di level household atau rumah tangga. Kemudian yang keempat itu ada political and legal awareness, ada kesadaran politik dan justice hukum. Kemudian yang keempat itu ada involvement in community and political activities. Nah, ada keterlibatan di dalam komunitas dan aktivitas-aktivitas politik. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin di dalam konteks kesehatan, dalam level kesehatan itu kita nggak menyadari ya bahwa oh iya ya ketika orang tahu misal yang sekarang lagi rame aja lah BP POM ya, peran BP POM itu seperti apa gitu ya untuk memilih sirup ya, obat penurun panas ya. Itu kan sebenarnya kan soal yang sekarang dibutuhkan oleh orang-orang justru pengetahuan terkait apa sih kerjaan BP POM itu loh. Kontrol mereka di mana sih? Kita udah percaya sama mereka, kenapa juga yang terjadi malah mereka tidak memberikan akses atau tidak menjamin kepada kita dengan sirup-sirup yang baik. Itu yang sebenarnya political and legal awareness itu menjadi salah satu titik penting untuk melakukan pemberdayaan dalam konteks kesehatan. Kemudian economic security itu jelas ya, berarti dia lebih ke economic empowerment. Kemudian awareness choices, jadi kesadaran untuk memilih sesuatu.
mau memilih mau nggak memilih itu juga nggak masalah gitu. Asalkan dia tahu apa alasannya ketika dia memilih A atau B. Kemudian awareness of own health. Jadi ketika dia sadar betul bahwa tentang kesehatan dirinya. Dan ini mungkin yang hari ini juga saya sedang pikir-pikir ya Pak. Kebetulan topik yang sedang saya geluti itu soal air pollution atau polusi udara. Gitu. Dan kemarin ketika kita di lapangan kita cari data, banyak perusahaan-perusahaan tahu yang dia menggunakan plastik-plastik sampah itu untuk bahan bakarnya. Lalu kita kemudian bertanya, apakah mereka tahu, apakah mereka sadar bahwa dengan membakar sampah plastik itu juga akan mempengaruhi kesehatan dia? Atau mereka hanya mempertimbangkan soal economic security saja, ya kan, soal penghasilan. Teman kami yang dari jurnalis, dia sempat bercerita bahwa yang kemudian cukup mengagetkan buat dia adalah ketika pada awal-awal dia melakukan liputan di desa itu sampai 2 kali 3 kali kunjungan masih diterima. Tapi begitu sampai kunjungan ke 3, karena ada teman wartawan lain yang memblow up berita, itu kemudian berdampak kepada penjualan tahunya. Sehingga jurnalis-jurnalis itu ditolak untuk masuk ke area penelitiannya, gitu, area penelitian sang jurnalis. Dan menurut saya ini jadi menarik karena ada satu dilema antara isu-isu terkait dengan ekonomi dan isu-isu terkait dengan kesadaran mereka sendiri terkait dengan kesehatan, terkait dengan dampak-dampak polusi plastiknya itu. Itu yang kemudian mesti kita baca dalam konteks power relations. Nah, kalau pemberdayaan yang berhasil artinya kita bertanya kepada mereka sejauh apa kesadaran mereka terhadap dilema-dilema ini. Kalau memang mereka menganggap bahwa ekonomi itu jauh lebih penting daripada soal kesehatan dia, ya berarti yang harus kita pertimbangkan berikutnya di dalam modeling pemberdayaan adalah mendekatkan ekonomi dengan kesehatan tadi. Mungkin dengan narasi bahwa oke, ibu akan menjadi kaya, tetapi apalah arti kekayaan kalau ibu sakit. Jadi ini narasi-narasi yang bisa kita tawarkan kepada proses empowerment ini. Ini salah satu contoh yang kasus real yang memang sedang kami hadapi di dalam penelitian terkait dengan air pollution. Kemudian indikator yang lain itu adalah terkait dengan partisipasi di dalam grup. Kalau partisipasi di dalam grup relatif lebih kelihatan ya, seberapa dan siapa saja yang terlibat dalam aktivitas itu kelihatan. Kemudian desire for information and experiences. Ini adalah keinginan untuk mendapatkan informasi dan pengalaman-pengalaman. Jadi ketika orang kemudian datang yang kita berdayakan, mereka sudah bertanya soal, Bu, kalau saya terus-menerus menggunakan kompor atau tungku dengan arang dan ini dengan plastik, kira-kira bagaimana risiko kesehatan? Berarti mereka sudah dalam tanda kutip mereka ingin tahu terkait dengan informasi kesehatan, dan dari sana sebenarnya kita bisa melakukan pendekatan secara lebih jauh untuk pemberdayaannya. Nah, ini saya kira measurement ini menjadi pengingat kita ya, Bapak dan Ibu, dan saya sungguh berharap kalau nanti kita membuat satu modeling, kita mengingat ini. Karena kan salah satu tujuan dari pemberdayaan kan terjadi perubahan skill, pengetahuan, dan behavior ya. Jadi keterampilan, behavior, dan sampai di sini ada yang ingin ini Pak refleksi mungkin.
Izin Bu Aryani, mungkin saya ingin menanyakan Bu. Monggo, monggo. Oke. Terkait ini berarti kan pengukuran untuk pemberdayaan ya Bu, berarti mencakup ini semua nih Bu. Ya, betul. Ini mencakup semuanya. Oke. Artinya manakala misalnya nanti kita ada temuan misalnya ini refleksi aja Bu di apa namanya Ya. di Kecamatan Dawe di Kabupaten Kudus tuh Ah, ada sebuah desa itu yang memang ada budaya nikah muda Bu. ya. Jadi pendidikannya nggih rata-rata SMP gitu. Kemudian nikah di usia kurang dari 20 tahun dan mereka akhirnya namanya orang menikah ya biasanya kan langsung hamil juga. Nah, itu kan Ya. eh, ada dampak yang entah dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi psikisnya juga pasti ada. Nah, kalau dilihat dari pemberdayaan ini mungkin masuk di ini ya Bu, keterlibatan di dalam pengambilan keputusan karena posisinya sebagai anak itu kan kalau dinikahkan tidak bisa menolak. Ya. Kemudian kebebasan dari apa ini kontrol keluarga juga ya. Nah, ini mohon penjelasannya Bu Haryani. Jadi kami ada temuan itu Bu di desa Dawe, cuman baru kami lakukan penelitian, belum belum ada pemberdayaan, masih apa ya, belum belum bisa memetakan eh, siapa-siapa yang bisa kita libatkan di dalam pemberdayaan itu selain keluarga itu sendiri, karena ini kan juga terkait dengan ini apa involvement in community itu ya Bu. Ya, Mungkin dari sisi budaya betul. juga. Ya, mohon penjelasannya Bu Haryani. Ya, siap. Terima kasih banyak. Bu Islami ini kalau sudah menyangkut isu gender itu sebenarnya power relation. Ini kan kita mau ujungnya ke melihat ini ya, power relation ya, ujung-ujungnya. Ya. Iya. Yang sebenarnya bisa kita lihat itu adalah di dalam isu child marriage atau pernikahan usia dini itu ada interconnectivity. Jadi ada dimensi-dimensi yang dia saling terkait antara satu hal, satu dimensi ke dimensi yang lain. Jadi tidak hanya sekedar itu menjadi satu keputusan di dalam keluarga, tetapi dia juga berkelindan dengan soal pendidikan, ya. Kemudian biasanya kan orang-orang yang kemudian dinikahkan dalam usia dini itu juga karena dia nggak punya kesempatan pendidikan yang lebih baik, Iya, betul ya. Bu. Dan kemudian ketika kita bicara soal pendidikan, maka kita bicara soal kebijakan. Karena child marriage itu juga ada peraturan hukumnya sebenarnya, ya. Iya. Ada peraturan hukumnya. Jadi di sini political and legal awareness itu ada, Hmm. ya. Dan ini kembali lagi saya tadi bilang bahwa ketika kita melihat satu masalah dalam konteks pemberdayaan itu dia biasanya tidak hanya single factor. Tidak hanya measurement ini itu berlaku untuk child merit itu hanya nomor 2 dan nomor 3 ya karena dia di level anak-anak saja. Kan nggak bisa gitu. Tapi yang harus kita Hmm. lihat apakah kemudian dia ada power relation yang jauh lebih luas yang dia membuat orang mau ngambil keputusan itu. Misal orang yang miskin dari child married dari keluarga miskin dengan child married di anak-anak kaya itu berbeda loh reasonnya, alasannya berbeda, ya kan? Meskipun di sini udah dibilangin, oke, dia ada awareness of choices gitu loh, awareness ada kesadaran untuk memilih. Tapi memilih buat orang yang miskin, yang dia harus dipaksa untuk menikah dengan anak yang usianya sudah yang dari keluarga kaya, pilihannya beda, Hmm. ya nggak? Level Iya. di opresnya, level derajat ditekannya itu lebih berbeda gitu, ya kan? Kalau orang orang miskin ya, Iya. kalau sudah dipaksa kayak gitu dan kasusnya banyak ya, banyak dalam artian beberapa kasus itu mengatakan bahwa yang dipaksa untuk menikah justru dari kelompok-kelompok miskin. Sementara kalau Iya. kelompok-kelompok kaya itu mereka menikah dalam usia muda biasanya karena MBA, menikah by accident ya,
Merit by merit by accident. accident gitu loh. Karena sudah Si- terlanjur hamil dulu sehingga keluarga dalam tanda kutip merasa malu dan harus dinikahkan. Dan biasanya kan itu dengan teman apa yang disukai gitu loh. Kasus-kasus yang miris Iya. kan sebenarnya karena itu. Makanya kemudian kita mau lihat awareness choices itu di mana. Kesadaran untuk memilih di mana. Nah, kalau kita tidak melihat pembeda, maka yang kita temukan akan menjadi biasa-biasa saja. Dalam konteks empowerment ya kemudian ternyata apa menikah di usia dini ya caranya hanya membuat pemberdayaan ekonomi gitu. Akhirnya ujungnya kan ke sana. Iya. Ya kan? Padahal kan belum tentu. Bisa jadi yang bermasalah itu adalah sebenarnya soal awareness. Jadi sekarang kan ada promosi kesehatan ya untuk jangan menikah usia muda itu loh. Apa Iya. program pemerintah apa itu? Ojo kawin nom itu apa? Udah Ojo kawin menikah. cilik. Ya, kalau di Wonosobo Udah itu menikah. ada promosi itu. Tidak boleh menikah di usia muda itu. Ojo kawin cilik Iya. gitu kayak. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kesadaran kesehatan yang dibangun karena argumentasinya adalah untuk isu child marriage itu muncul karena orang-orang nggak tahu resiko kesehatannya. Ya enggak? Karena yang didominasi masalah yang besar, paling besar itu dari kesehatan. Bukan masalah di awareness of choices. Padahal kalau awareness of choices gitu, maka model pemberdayaan kita beda lagi, Bu. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi unik itu di sini. Makanya kalau kita lihat di NGO ya, di LSM ya, mungkin kan kalau program LSM perempuan itu banyak sekali kan. Kita kenal di Solo aja lah. Di Solo itu LSM perempuan bisa jadi lebih dari 5. Tapi mereka melakukan pendekatan yang berbeda-beda gitu. Maksudnya pendekatan untuk isu remaja itu berbeda dengan pendekatan isu anak jalanan gitu ya. Berbeda dengan isu untuk kasus anak-anak narkoba gitu. Itu mereka berbeda-beda pendekatannya. Meskipun ujungnya measurement-nya itu sama. Gitu. Maka ini memberi konteks yang lebih jelas ya. Kalau kita mau mengempowerment itu kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya komunitas kita dan bagaimana basic relationship-nya gitu. Gitu. Ini jadi ini saya kira ini Sri Lata itu penting lah untuk dibaca dan mengingatkan kepada kita bahwa oh ternyata empowerment itu tidak sesederhana itu gitu. Oke? Terima kasih Bu Arini. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, next ya. Kita lanjut ke kalau kita mau bicara soal empowerment, tentu kita bicara soal institusi. Karena kalau empowerment itu dilakukan hanya dalam kapasitas individu, maka dia perubahannya tidak secepat di dalam institusi. Itu argumen pokoknya. Sehingga ketika kita mengkaitkan dengan HDI, maka yang sebenarnya menjadi wewenang yang punya wewenang paling tinggi untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan usia harapan hidup itu adalah negara, institusinya sebenarnya, bukan ke individunya. Individu itu hanya orang yang sebenarnya dia harusnya dilindungi. Itu ya. Ini basicnya. Kemudian kita coba lihat apa sih definisi institusi. Saya ambil dari tulisannya Douglas North. Institusi itu sebenarnya didefinisikan sebagai alat untuk mengatur permainan. Baik itu di dalam masyarakat yang sifatnya lebih formal. Sehingga orang itu bisa
membuat satu relasi atau interaksi yang jauh lebih baik. Jadi institusi lah sebenarnya dia yang mengatur rule of game-nya. Mengatur permainannya itu ya institusinya. Bukan orang-orangnya. Orang-orangnya itu di sini hanya sebenarnya dia menjadi agennya dari institusi itu sendiri. Lalu kalau kita baca di dalam pemberdayaan ada 3 karakteristik institusi. Karakteristik pertama adalah economic institusi, yang kedua adalah political power, dan yang ketiga adalah political institution. Douglas sendiri membedakan kalau kemudian dia institusinya itu bersifat ekonomik, maka yang kemudian dia kendalikan itu sebenarnya adalah bagaimana insentif kenaikan dari peningkatan ekonomi di dalam setiap aktor-aktor di masyarakat. Sehingga gimana caranya institusi itu dia mempengaruhi investasi, baik itu dalam konteks fisik ataupun dalam konteks modal manusianya itu. Dalam hal ini adalah pemberdayaannya. Dan inilah yang kemudian menjadi menurut saya catatan penting kalau kita mau mengkaitkan dengan economic empowerment. Kalau economic empowerment kita kan selalu bicaranya kemudian di household level ya, di level rumah tangga. Karena yang kemudian bisa dihitung itu kan income-nya kan di rumah tangga. Ya enggak? Nah, padahal yang kemudian mestinya kita gerakkan justru di economic institution-nya, yaitu institusi yang dia memberi kita rule of the game-nya, yang ngatur ekonomi itu mestinya bagaimana. Nah, nampaknya PR-PR pemberdayaan kita masih di titik situ. Itu di economic institution-nya. Misal kalau kita bicara soal Alzheimer tadi lah, kelompok-kelompok Alzheimer. Sebenarnya kan kita juga pada akhirnya teman-teman yang aktivis Alzheimer itu kita berbicaranya soal gimana caranya membuat orang-orang sepuh lansia tadi menjadi tetap produktif. Kenapa produktif? Karena ternyata dengan melihat mereka produktif itu tidak hanya menghasilkan income, tapi juga memberi mereka harapan hidup. Itu sampai kita berpikirnya ke sana. Karena pakainya apa? Indikasinya adalah economic institution. Sehingga kita bekerja dengan kelompok-kelompok bank yang dia bekerja dengan bantuan-bantuan CSR itu loh. Jadi mereka memberi modal kepada orang-orang lansia tadi supaya tetap produktif. Jadi tidak hanya sekedar memberi bantuan makan, nutrisi itu tidak. Tapi kemudian yang dilakukan apa? Mereka tetap menyulam gitu ya. Tetap kalau mau membersihkan panti jomponya itu tetap dihitung sebagai jam. Itu di barat ya. Itu di barat. Nah, kalau di sini kan belum sampai kepikiran ke sana. Makanya cerita-cerita ini itu menjadi menarik supaya ketika kita membuat modeling pemberdayaan itu kita melihat berbagai macam kemungkinan lah. Supaya pemberdayaan kita itu lebih kreatif dalam tanda kutip ya, karena mengikuti teori ini loh, Bu. Gitu. Kemudian next, ini institusi yang kedua itu yang dibicarakan adalah soal political power. Nah, Douglas itu sadar betul bahwa economic institution itu sebenarnya juga bisa menghasilkan konflik of interest di dalam grup dan individual. Maka yang kemudian penting adalah bagaimana kita mengambil keputusan di dalam kelompok-kelompok tadi. Pengambilan keputusan ini itu disadari di dalam institusi sehingga kemudian institusi membangun peraturan. Rule of the game-nya itu diatur di situ. Contohnya apa? Ketika nenek-nenek itu yang sudah sepuh-sepuh itu dia berhutang karena mendapat bantuan ya, itu mereka nanti dihitung dan disuruh kembalikan gitu loh. Mamanya mendapatkan bisa menyulam gitu.
benangnya kita kasih gitu ya. Dihitung itu. Hitungan uang benang sekian. Nanti kalau sudah jadi sweater, itu nanti dihitungnya harga sweater gitu. Sehingga ada peraturan yang memang mereka create sendiri. Institusi itu fungsinya ke sana. Oke, kemudian yang ketiga itu political institution. Political institution itu dia ada dua ya, de jure political dan de facto political. Kalau de jure political itu dia lebih melihat bagaimana kekuasaan itu berada dalam institusi resminya. Tapi kalau de facto political itu dia berada di dalam orang-orang yang membuat keputusan-keputusan ini. Nah, institusi itu sebenarnya berada di dalam 3 kategori sini, yang dia nggak bisa dilepaskan satu-satu, tapi dia terhubung. Sehingga kalau kita ingin melakukan pemberdayaan di levelnya institusi, maka kita harus membaca 3 karakteristik kelembagaan ini. Jadi dengan membaca tiga karakteristik ini, maka kita bisa menghasilkan setidaknya modeling di level institusi. Itu. Jadi ini contoh yang kemudian saya belajar di kelompok Manula di Belanda tadi, itu yang saya lihat. Ternyata di rumah elderly house, itu namanya elderly house, itu rumah-rumah panti jompo, itu ada pemerintah Belanda itu memang mengatur subsidi-subsidinya. Bahkan bank-bank masuk di sana. Dan rule of the game-nya itu dibuat oleh kelompok-kelompok Manula yang dalam tanda kutip itu leader-leadernya itu loh. Karena kan setiap kelompok itu nanti dikelompokkan ya, ada Manula yang masih produktif, ada Manula yang sudah sangat lemah gitu ya. Kalau di Belanda itu kan hitungannya kan gimana caranya setiap Manula itu mandiri, tidak bergantung. Sehingga saya itu magang ke sana itu saya penuh dalam tanda kutip banyak enggak teganya gitu loh. Lihat banyak orang-orang sepuh gitu hanya tinggal di bed dan bednya itu bisa digerakkan gitu tuh, bahkan sampai ke kamar mandi dan sebagainya itu mereka masih semuanya dilakukan sendiri dan bersih. Tapi kalau di kita kan itu berat sekali. Seperti itu tuh berat sekali. Nah, kemudian ketika pemerintah Belanda itu mengalami krisis ya, karena biaya untuk elderly house itu sangat mahal, maka bank-bank ini bergerak. Yang kemudian dia membuat skema baru namanya adalah skema economic institution ini. Itu cerita yang menurut saya menarik untuk dijadikan inspirasi. Bagaimana keterkaitan institusi ini di dalam pemberdayaan dan HDI. Itu Ibu dan Bapak, apakah ada refleksi? Izin bertanya. Monggo. Ya, yang measurement tadi itu bagi saya sangat menarik, tapi ada instrumen untuk masing-masing, kemudian strategi untuk masing-masing ini enggak gitu. Ini kebetulan kan kalau di kami nanti untuk arahnya kan di kesehatan kerja ya. Di kesehatan kerja itu seorang pegawai tadi tentunya freedom of mobility dan juga awareness choice-nya itu kadang terbatasi oleh institusi tempat. Tadi sebagaimana dicontohkan tadi yang menggunakan plastik untuk pengganti bahan bakar, ya itu kalau di pengalaman kami yang itu kan risetnya di batik ya. Di batik itu ada risiko penyakit pada pembatik itu adalah adanya mengelupas kulitnya karena
itu pencelupan warna itu kan melibatkan zat kimia. Kemudian dicuci menggunakan mereka biasanya tidak mau menggunakan sabun karena nanti efeknya sabun itu ketika memegang kain berikutnya itu akan mempengaruhi warna. Waktu itu kami mengadakan riset untuk jurnal. Nah, sehingga kami mencari referensi apa sih sabun yang cocok yang tanpa memang kami temukan referensi-referensi itu menggunakan merang ya, merang yang dibakar itu atau padi, pohon padi yang dibakar. Memang belum sampai implementasi untuk yang merang itu karena kami fokusnya lebih ke penggalian hazard atau problem dulu. Nah, untuk masing-masing ini ada instrumen untuk mengkajinya seperti apa nih Bu? Sama nanti strateginya itu masing-masing atau bisa satu kesatuan meskipun problemnya dalam satu institusi tadi atau community mungkin tidak semuanya muncul ya, mungkin beberapa. Nah, mungkin seperti itu dulu Bu. Barangkali nanti bisa kami pakai untuk jurnal maupun rencana disertasi. Terima kasih. Siap. Iya, terima kasih. Kayaknya belum ada Pak instrumennya Pak. Jadi monggo kalau nanti Bapak malah mendapatkan instrumen itu malah akan bagus. Dan dugaan saya ini ya, dugaan saya, kenapa kemudian tidak ada instrumen yang mengatakan bahwa oke, freedom of mobility harusnya seperti ini gitu ya instrumennya. Karena empowerment itu sebenarnya rely on konteks. Dia tergantung sama konteksnya. Dan karena konteksnya bervariasi ya, itu yang membuat measurement ini dibuat menjadi pengukuran umum aja. Sehingga dia hanya menjadi alat ukur umum untuk mengatakan bahwa mestinya kalau empowerment itu ada ininya loh. Tidak masuk ke dalam instrumen. Nah, kalau kemudian misal dalam konteks tadi ya, saya di pabrik tahu gitu. Kemudian Bapak di pabrik batik gitu, pembuatan batik. Kalau kita sama-sama mengukur dalam konteks yang satu itu air pollution, yang satu itu water pollution. Misal ya, bentuknya bisa jadi konteks pekerjanya, mobility-nya sama nggak? Kemudian involvement di dalam household decision sama nggak? Itu asumsi saya kan berbeda. Asumsi saya loh ya. Meskipun measurement-nya sama gitu. Nah, ini yang sebenarnya memberi kekayaan kalau kita mau fokusnya ke pemberdayaan. Dan sekarang karena saya berada di program studi pemberdayaan ya Pak. Sekarang saya justru merasa skop ini skop yang kaya sekali dan peluangnya luar biasa. Peluang untuk riset-riset ya. Jadi ketika saya bicara soal water and religion ya, air dan agama. Saya kemudian memasukkan satu pilar ketiga itu namanya empowerment, pemberdayaan. Jadi saya masukkan sebagai kancah akademik, bukan sebagai kancah aktivis gitu. Tapi dia di kancah akademiknya. Dan itu sekarang saya menjadi lebih kaya untuk menunjukkan ternyata empowerment itu adalah relasi. Sebenarnya saya sama aja. Saya pengen tahu relasi antara air dan agama, institusinya seperti apa. Cuma selama ini yang saya lihat ketika saya baca empowerment itu lebih ke how to change, bagaimana merubah orang, merubah persepsi orang. Tapi lebih ke tindakan saya, Pak, take an action. Padahal kalau kita tadi baca ya, baca di depan ini ya, ini kan sebenarnya kan how to make people choice it gitu. Jadi bagaimana membuat orang itu mampu memilih. Mampu memilih itu kan berarti dia bisa, dapat, dan dapat. Ini kan ini can and make ya. Ada dua kan. Dapat dulu, bisa dulu, baru membuat. Ini istilah bahasa Inggris yang menurut saya tuh kerennya itu di sini. Gitu. Kerennya itu di sini. Nah kalau di bahasa Indonesia kan itu susah ya. People can make itu kan
kadang-kadang dijadikan satu aja, wis angger iso gawe keputusan gitu ya. Supaya orang bisa membuat keputusan. Padahal enggak. Dia harus dapat dulu, ability-nya itu dapat dulu, baru dia bisa membuat. Kalau ability-nya dia nggak kuat dulu, kapasitasnya nggak masuk dulu, ya dia nggak bakalan bisa membuat pilihan. Di empowerment itu ternyata. Nah ini semakin kesini saya semakin belajar dan tertantang, tentu dengan pertanyaan Bapak tadi juga semakin mengingatkan kepada saya, ini ruang-ruang yang kita bisa loh bekerja dalam konteks riset, dalam konteks pelaksanaannya, menjadi ahli-ahli di dalam pemberdayaan kita masing-masing. Kalau Bapak mungkin akan menjadi ahli pemberdayaan kelompok-kelompok pekerja batik ya kan? Kalau Iya. Pak Dion itu nanti akan menjadi ahli apa gitu. Nah ini pokoknya saya itu seneng lah besok ini 5 tahun lagi itu saya ketemu orang-orang hebat ya malahan. Amin. Amin. Amin ya. Serius ini Pak. Jadi saya itu sangat optimis ya dengan yang kayak gini itu kan apa? Saya itu niat banget ngambil dari Save the Children. Jadi bukan dari teorinya kalau Pak Toto itu kan sudah biasa ya, teman-teman memang sudah biasa membaca karyanya Pak Toto kan gitu ya. Karena itu masterpiece di S3 kita. Hanya kan kemudian ini kelompok LSM yang bekerja berpuluh-puluh tahun aja dia merasa bahwa yang paling penting itu adalah sebenarnya gimana caranya membuat orang menjadi percaya diri. Percaya diri dulu. Gitu. Karena dengan percaya diri dia bisa membuat satu posisi ekonomi, politik dan sosial yang jauh lebih kuat. Gitu, Pak. Ini mari kita kerjakan bersama-sama besok proyeknya bareng-bareng ya, Pak. Untuk membuat instrumen. Iya, Bu. Siap. Saya kira sudah jam 8.20, J. Iya. Nggak bijak lah kalau diterusin. Saya sungguh merasa bahwa setiap kali diskusi seperti ini itu sebenarnya memberi energi baru untuk belajar dan tantangan Bapak tadi itu menjadi salah satunya. Let's we do it together gitu ya. Jadi kita melakukannya bareng-bareng. Siapa tahu nanti ada hasil yang luar biasa. Setidaknya kita jadi kawan diskusinya Srila lah. Gitu. Supaya Srilata juga mikir nih kita butuh instrumen gitu. Kita menghasilkan instrumen kenapa enggak itu ditawar kepada beliau dan kalau itu terjadi itu sebenarnya berkontak dengan beliau itu beliau akan senang Pak. Jadi salah satu cara untuk membuat networking itu ya dengan cara berkontak kepada scholar-scholar yang dia sudah menghasilkan karya dan mereka pasti senang sekali dengan kritik-kritik Bapak tadi. Dan ini salah satu diskusi yang menghidupkan. Terima kasih banyak meskipun malam-malam tapi selalu bersemangat. Semoga minggu depan saya akan mendengarkan kreativitas, inovasi dari Bapak dan Ibu sekalian sehingga kita akan terus semangat belajar. Matur nuwun sudah menjadi partner belajar saya malam ini. Saya tutup ya kuliah malam ini. Bu Yani, terima Iya, kasih. Bu Matur Yani. nuwun. Terima kasih. Ya, Iya. sama-sama. Saya tutup ya, Pak. Nggih, Ini sampeyan OCW-nya mengingatkan Ibu. OCW iki. Oh iya, OCW. Ya, siap. OCW nanti Matur nuwun. ya, saya kirim ya. Nggih, Ini nggih. tadi saya baru setengah terus nggak jadi itu kenapa ya? Mungkin makan malam atau apa. Nggih, Baik, terima kasih. Nanti saya informasikan ke Bapak Pak Korkel, Ketua kelas Pak Agus. Agus. Matur nuwun sangat. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.